Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1369, apapun itu. Yah, tidak ada banyak alasan baginya untuk khawatir karena si kembar tidak berniat untuk kembali ke persyaratan kontrak untuk memulai. Dengan kata lain, tidak masalah apakah kontrak itu berhasil atau tidak. Mengesampingkan itu, selama sekitar seminggu berikutnya, mereka menghindari semua formasi kuno sambil mengumpulkan fragmen. Binatang purba juga tidak masalah, berkat Sally. Akhirnya, mereka tiba di kolam binatang naga. Itu seperti yang Opakli katakan kepada mereka. Itu sangat mudah ditemukan karena sangat menarik perhatian. Beberapa saat kemudian, setelah mereka tiba, sebuah lubang muncul di kolam, dari mana naga penjaga lainnya muncul. Dia pada dasarnya adalah salinan dari dua sebelumnya, kecuali rona emas di atas sisik putihnya. Jadi kalian berempat sudah mendapat nilai tahap kedua. Menurut aturan, kalian memenuhi syarat untuk menerima tahap ketiga dan membentuk tanda naga lengkap. Naga putih kecil itu kemudian menatap Sally sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi antara Sally dan kelompok si kembar. Naga putih kecil itu kemudian mengarahkan cakarnya ke Ryan, Rowan, Kentucky, dan Hurio sebelum sinar cahaya kemasan keluar dari mereka. Sinar itu mengenai dahi mereka sebelum tanda naga di dahi mereka tumbuh menjadi kepala dan ekor. Dengan ini, bagianku selesai. Sampai seleksi selanjutnya. Naga putih kecil itu tidak ingin berbicara sama sekali saat dia dengan cepat terjun ke dalam kolam elemen cahaya. Adapun tanda naga di dahi kelompok si kembar, warna dari berbagai bagian yang membentuk tanda itu tidak tetap sama. Sebaliknya, sayap biru es dan tubuh merah-merah berubah warna menjadi sama dengan ekor dan kepalanya. Melihat itu, Ryan mengangkat bahunya, memberitahu yang lain, baiklah, mari kita lanjutkan pencarian kita untuk fragmen bintang cahaya jatuh. Kita sudah tahu semua yang kita butuhkan tentang bagian seleksi ini, jadi tidak perlu terlalu peduli dengan naga penjaga. Benar saja, mereka segera berangkat setelah itu. Itu hanya sedikit menyedihkan untuk persaudaraan ekor naga, karena kelompok lain datang ke kolam naga yang sama sehari kemudian tetapi hanya menyelesaikan satu tanda naga mereka. Karena itu adalah satu-satunya yang tersisa di kolam karena setiap naga penjaga hanya bisa memberi 5, mereka harus pergi ke kolam naga lain. Tentu saja, banyak pembudidaya dari 10 kekuatan teratas akhirnya menuju ke Beast Pulse lain yang awalnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka adalah para pembudidaya yang kehilangan tanda binatang mereka karena alasan apapun dan memutuskan untuk mencuri tanda itu dari mereka yang berhasil. Kelompok Celso adalah salah satunya. Celso memang memiliki tanda naga sendiri, tetapi dua temannya masing-masing memiliki tanda monyet dan tanda ular, yang sebenarnya mereka curi dari orang lain. Sementara itu, kelompok Ryan cukup beruntung. Mereka menemukan lebih banyak lagi fragmen bintang cahaya jatuh di sepanjang jalan mereka menuju altar di tengah tingkat ketiga. Bahkan, kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa dikatakan disembunyikan sama sekali, menunjukkan betapa sedikit orang yang peduli pada mereka. Namun, 2 hari sebelum kedatangan mereka di altar, mereka mau tidak mau melibatkan diri dalam peristiwa yang mengejutkan. Kentucky sedang terbang tinggi di langit di atas reruntuhan, mengawasi untuk melihat apakah tidak ada musuh di dekat mereka ketika dia menyadari sesuatu. Dia melihat ke langit dan dapat melihat dengan penglihatan yang lebih baik bahwa sebuah bintang baru tampaknya telah muncul di langit. Orang harus ingat bahwa di dalam alam bintang yang hilang, adalah mungkin untuk melihat bintang-bintang di atas alam dewa, yang tidak mungkin di luar. Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, bintang itu tampak semakin besar seiring waktu berlalu. Akhirnya, dia yakin bahwa dia tidak salah dan segera memanggil grup Ryan di bawah ini. Ryan, Rowan, lihat ke atas. Ryan dan Hurio melihat ke langit dan tidak mengerti apa yang dimaksud Kentucky. Mereka terpisah 10 km seperti biasa, jadi mereka pertama-tama menjadi dekat satu sama lain sebelum bertanya, apa yang kamu bicarakan, Kentucky? Kentucky dengan cepat mendarat di tanah dan menggunakan sayapnya untuk menunjuk ke arah bintang yang tepat. Bintang di sana tampaknya semakin dekat dengan alam bintang yang hilang. Ryan dan yang lainnya menyipitkan mata setelah mendengar itu, tetapi mereka tidak bisa melihat perbedaan. Kemudian lagi, jika Kentucky berkata demikian, dia seharusnya benar.
Bukankah itu buruk? Jika itu menuju ke arah alam bintang yang hilang, maka itu bukan bintang tetapi meteor. Tergantung pada ukurannya, itu mungkin membunuh semua orang di sini. Hurio menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, saya tidak berpikir hal seperti itu akan terjadi. Alam bintang yang hilang sudah ada di sini begitu lama. Jika itu masalahnya, kenapa kita tidak melihat kawah? Ryan harus mengakui bahwa Hurio benar, mengangkat bahu sebagai tanggapan. Lalu, haruskah kita mengikutinya untuk melihat di mana ia akan jatuh? Kentucky mendongak lagi dan merenung sejenak sebelum berkata, aku bisa tahu kurang lebih di mana dia akan jatuh. Namun, apakah kamu benar-benar ingin mendekatinya atau menunggu sampai dia mendarat lebih dulu? Rowan segera memutuskan untuk mereka. Ayo pergi kemana dia akan mendarat. Seperti yang disebutkan Hurio, pasti ada sesuatu untuk mencegah hal seperti itu menyebabkan banyak kerusakan. Siapa yang tahu? Mungkin fragmen bintang cahaya jatuh yang kita ambil berasal dari meteor ini. Ryan kemudian menatap Sally, yang secara mengejutkan tidak tidur saat ini. Karena dia bangun, dia memutuskan untuk bertanya, Sally, apakah boleh mendekati benda itu? Sally melihat ke langit setelah itu dan mengangguk sebagai jawaban. Jika, bahaya, aku, melarikan diri, dengan, semua orang, seperti biasa, dia tidak pandai menggunakan kata-kata. Namun, kelompok si kembar mengerti bahwa dia bisa melarikan diri bersama mereka jika perlu. Dengan kontrolnya atas kekuatan spasial, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan itu, semua orang melompat ke punggung Kentucky saat Minokawa terbang ke arah meteor itu, atau apapun itu. Bab 1370, hilang. Anehnya, ternyata, bintang, itu tidak mendekati tanah dengan kecepatan tinggi. Pada titik tertentu, Kentucky dapat mengetahui kecepatannya, yang bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan masalah. Alasan dia tidak menyadarinya sebelumnya adalah karena, bintang, ini sangat kecil, jadi cahaya yang dihasilkannya cukup sulit untuk dilihat. Ini bergerak dengan kecepatan sekitar 200 km per jam atau lebih. Namun, saya pikir diameternya tidak lebih besar dari 1 meter. Lagi pula, ia memiliki sejumlah besar elemen cahaya yang terkandung di dalamnya. Jika tidak, itu tidak akan bersinar sebanyak itu. Akhirnya, Kentucky mendarat di atas sebuah gedung saat semua orang menyaksikan bintang itu. Sekarang, bahkan Ryan dan yang lainnya dapat mengikuti bintang dengan mata mereka dan mengetahui seberapa besar itu. Hei, bukankah itu pecah? Ryan mau tidak mau bertanya pada yang lain. Kentucky segera mengkonfirmasi, mengangguk. Itu, akan turun hujan di atas posisi kita jika terus pecah. Rowan kemudian berkomentar setelah itu, sepertinya ini adalah bagaimana fragmen bintang cahaya jatuh berakhir di tingkat ketiga. Dengan itu, aku ingin tahu dari mana benda itu berasal. Lagi pula, itu jelas bukan bintang sungguhan. Ini lebih seperti bintang meteorit yang menerima sejumlah besar elemen cahaya karena suatu alasan. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan, memang. Jika Anda melihat fragmen bintang cahaya jatuh yang kami dapatkan sejauh ini, bahan yang mereka buat tidak persis sama. Saya hanya ingin tahu apa yang bisa membuat meteorit ini berubah menjadi item yang terbuat dari elemen cahaya murni. Setelah itu, kelompok Ryan menyaksikannya semakin dekat saat mereka berdiri diam. Mereka hanya bisa mengumpulkan pecahannya begitu mereka menyentuh tanah. Bahkan jika para pembudidaya dari 10 kekuatan teratas muncul, mereka tidak akan terlalu mempedulikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di antara mereka yang peduli dengan material elemen cahaya. Namun, saat itulah Kentucky memperhatikan sesuatu yang jauh di kejauhan, berkat penglihatannya yang lebih baik. Hei, bukankah itu saudara perempuan Hurio? Jantung Hurio dan Lilia berdetak kencang saat mereka segera melihat ke arah yang ditunjuk Kentucky. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa titik kecil dan tidak ada yang lain. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tingkat penglihatan yang sama dengan Kentucky. Apakah Anda yakin? Bisakah Anda melihat orang-orang kami yang lain di sana? Apakah Penatua Lamanto ada di sana? Kentucky menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya tidak yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saudara perempuan Anda sepertinya berada di atas sebuah gedung yang tidak jauh lebih kecil dari gedung kami. Saya tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum bertanya, apakah dia melihat kita juga? Kentucky menggelengkan kepalanya,
mengatakan kepadanya, saya ragu begitu. Saya hanya memperhatikannya karena sepertinya ada cahaya putih berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Kami tidak melakukan apapun yang dapat menarik perhatiannya, jadi dia seharusnya tidak menyadari kehadiran kami, kehadirannya belum. Hurio dan Lilia jelas lebih terpengaruh oleh berita itu, jadi Roan bertanya, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Hurio menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Roan. Tidak, hal-hal spesifik tentang apa yang akan terjadi di alam bintang hilang dirahasiakan dari Lilia dan aku. Lilia membenarkan kata-kata Hurio, menambahkan, memang. Meskipun saya juga dipilih untuk ikut dalam ekspedisi ini, hanya Mira dan Lamanto yang diberitahu apa yang akan kami lakukan. Saya bahkan tidak yakin apakah kami akan naik ke tingkat ketiga, atau tidak. Mari kita tunggu dan lihat, kata Rean. Kentucky bisa melihat dari jauh dan memberitahu kami apa yang terjadi. Jika Anda merasa ingin pergi dan berbicara dengannya, Anda bisa pergi ke sana setelah mengetahui apa yang dia lakukan. Hurio dan Lilia mengangguk setelah mendengar itu. Baik, Lilia tidak keberatan melakukan itu lagi karena mereka memiliki Sally sekarang. Mira memberitahunya sebelum mereka berpisah bahwa apapun yang mereka lakukan sangat berbahaya. Itu sebabnya Hurio tidak seharusnya menjadi bagian dari itu, yang juga merupakan alasan mengapa dia setuju untuk memaksa Hurio mengikutinya. Kentucky kemudian mulai memberitahu yang lain dengan Divine Sense tentang apa yang dia lihat. Cahaya di sekitar tubuh Mira sekarang naik ke langit. Oh, aku bisa melihat yang lain sekarang. Mereka diposisikan di sekitar Mira dalam beberapa pola. Saya yakin mereka mengaktifkan semacam formasi. Tunggu, cahaya yang datang dari tubuh Mira menuju ke arah bintang jatuh. Kelompok Rean segera melihat ke atas setelah itu, dan benar saja, mereka melihat seberkas cahaya menuju langsung ke meteorit bintang cahaya jatuh, meteorit yang sama yang berada di ambang kehancuran. Namun, pada saat seberkas cahaya menyentuhnya, sepertinya ingin mengubah arah. Dari kelihatannya, itu menuju ke tempat Mira dan kelompoknya berada. Oh, meteorit itu penuh retakan beberapa saat yang lalu. Namun, retakan sedang menyatu karena terus turun. Selain itu, kecepatannya terus meningkat. Ia telah melampaui 300 km per jam, 350 km per jam, 400 km per jam, tidak sulit bagi Kentucky untuk menilai kecepatannya sama sekali. Akhirnya, meteorit itu bergerak sangat cepat sehingga juga berubah menjadi seberkas cahaya di mata mereka. Apakah Mira mencoba bunuh diri dan kelompoknya? Hurio dan Lilia menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Tentu saja tidak. Pasti ada alasan mengapa dia menggunakan meteorit bintang cahaya. Kentucky mengangguk, berkata, bagaimanapun, bersiaplah. Kecepatannya sudah melewati 1000 km per jam. Dalam beberapa detik berikutnya, itu pasti akan mengenai gedung tempat kakakmu dan yang lainnya berada di atasnya. Anehnya, Kentucky benar. Meteorit bintang cahaya mencapai gedung tidak lama kemudian dan siap untuk menghancurkannya dengan dampaknya. Bahkan jika diameternya kurang dari 1 meter, momentum di belakangnya sudah bisa menyebabkan kerusakan besar. Entah kenapa, Mira dan kelompoknya tidak bergerak sama sekali, seolah ingin ditabrak meteorit itu. Namun, tepat saat tumbukan akan terjadi, meteorit itu tampak meledak menjadi cahaya terang selama sepersekian detik. Itu sangat terang sehingga bahkan Kentucky harus mengalihkan pandangannya. Segera setelah, tidak ada. Dengan penglihatannya yang lebih baik, Kentucky memperhatikan bahwa semburan cahaya telah menghilang dalam sekejap dan segera melihat kembali ke atas gedung. Apa? Di mana meteorit itu? Tidak, tunggu. Di mana Mira dan yang lainnya? Mereka menghilang. Memang, bagian atas gedung itu kosong sementara kelompok Mira sekarang sudah pergi. Bab 1371, senang bertemu denganmu lagi. Hilang. Bagaimana mereka pergi? Hurio dan Lilia jelas terkejut mendengarnya. Pertama-tama, di mana ledakan yang seharusnya terjadi? Kentucky menggelengkan kepalanya saat menjawab, bagaimana saya tahu itu? Setelah kilatan cahaya terang itu, semuanya menghilang. Dan yang saya maksud, meteorit itu dan kelompok saudara perempuan Anda. Rean mengangkat bahunya setelah itu. Nah, sekarang kita tahu apa yang ingin mereka lakukan, meskipun kita tidak tahu apa tujuannya. Rean kemudian memandang Lilia dan Hurio dan berkata, kita hanya punya waktu sekitar 1 hari lagi sebelum tiba di altar. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kalian ingin memeriksa apa yang dilakukan kakakmu di gedung itu,
atau apakah kamu ingin pergi ke depan? Ini, Huryo memiliki tanda naga penuh sekarang, dan Lilia akan aman dengan Sally di sisinya. Jika mereka pergi ke sana, mereka mungkin terlibat dalam apapun yang Mira dan Lamanto coba lakukan di alam bintang hilang. Ryan juga menambahkan, sejujurnya, saya sudah mendapatkan cukup fragmen bintang cahaya jatuh sekitar 3 hari yang lalu. Saya hanya mengumpulkan lebih banyak jika saya membutuhkannya untuk sesuatu yang lain di masa depan. Bagaimanapun, saya seorang pandai besi. Jika kamu ingin pergi dan melihat apa yang coba dilakukan saudara perempuanmu, Rowan dan aku akan pergi dari sini. Huryo tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, jika kamu melakukan itu, maka Sally akan pergi bersamamu. Dia hanya di sini karena afinitas elemen cahayamu. Setelah itu terjadi, Lilia dan aku akan menjadi tidak berdaya jika para pembudidaya dari 10 besar kekuatan menemukan kita. Belum lagi gelombang elemen cahaya yang akan datang beberapa saat kemudian. Yah, itu benar. Ryan tidak menyangkal kata-kata Huryo, mengangguk. Rowan kemudian melirik Huryo dan Lilia dan bertanya kepada mereka, apakah Anda benar-benar ingin kami mengikuti Anda? Saya yakin Anda belum lupa bahwa Anda masih belum memberitahu kami untuk apa Anda membutuhkan fragmen bintang cahaya jatuh. Jika Rowan dan saya pergi ke sana, tidakkah kita akan mengetahuinya? Saat ini, kami tidak tertarik pada apapun yang dilakukan kelompok saudara perempuan Anda. Tetapi jika ternyata kami dapat memperoleh sesuatu darinya, kami tidak akan keberatan menggunakan Sally untuk mendapatkannya. Benar saja, kata-kata itu membuat Huryo dan Lilia terdiam. Sally melindungi kelompok mereka, tentu saja. Namun, dia melindungi Ryan di atas segalanya. Tidak ada yang bisa dilakukan Huryo dan Lilia tentang itu. Baiklah. Ayo pergi ke altar. Namun, Rowan menyipitkan matanya. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli lagi, itu akan baik-baik saja. Mereka bisa terbang ke gedung itu bersama Kentucky dan melihat apa yang bisa mereka temukan. Namun, bahkan sekarang, Huryo lebih suka tidak mengambil risiko Ryan, Rowan, dan Kentucky untuk mengetahui apa yang mereka gunakan untuk fragmen bintang cahaya jatuh dibandingkan dengan apa yang coba dilakukan Mira dan Lamanto. Hanya apa yang bisa begitu penting. Ryan mengangguk sambil tersenyum setelah itu, berkata, jika itu masalahnya, mari kita ke Kentucky dan menuju ke altar. Siapa yang tahu, mungkin kelompok saudarimu menemukan cara untuk memasuki alam surgawi yang tidak diketahui siapapun, dan kami akan benar-benar bertemu mereka di sana. Hahaha. Huryo dan Lilia saling memandang setelah itu. Paling tidak, Mira dan Lamanto sepertinya tidak tahu banyak tentang Light Barrier, Light Element Waves, dan yang disebut Divine Plane. Mereka tampak sangat terkejut ketika melihat gelombang elemen cahaya itu untuk pertama kalinya juga. Mungkinkah mereka mengetahuinya dan berpura-pura tidak tahu? Kemudian lagi, mengapa mereka tahu tentang pintu masuk rahasia yang bahkan 10 kekuatan teratas tidak menyadarinya? Itu tidak masuk akal. Namun demikian, Huryo tidak bisa tidak memikirkan anak laki-laki yang mereka temui di taman itu. Dia masih ingat bagaimana anak laki-laki itu tampak melihat ke arahnya tepat sebelum dia menghilang. Mengapa saya merasa kelompok anak laki-laki dan saudara perempuan saya terhubung? Hanya saja dia tidak memberitahu siapapun tentang itu. Tentu saja, Ryan bisa mencoba satu hal terakhir. Sally, apakah kamu tahu apa yang coba dilakukan orang-orang di gedung itu? Benar saja, masih ada Sally di sana. Dia sepertinya mengenal Guardian Beast di kolam, jadi dia mungkin punya ide. Namun, Sally hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, sulit untuk mengatakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bagaimanapun, Ryan tidak memaksanya. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Setelah itu, Ryan langsung melompat ke punggung Kentucky, diikuti oleh yang lainnya tepat setelahnya. Akhirnya, Kentucky terbang dan melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, Ryan mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Huryo, omong-omong. Apakah Anda baik-baik saja dengan tidak mencari fragmen bintang cahaya jatuh lagi? Jika demikian, saya akan memberitahu Kentucky untuk membawa kita langsung ke altar. Huryo dan Lilia saling memandang setelah itu karena mereka sepertinya mendiskusikan sesuatu melalui pesan Divine Sense. Sesaat kemudian, Huryo akhirnya mengangguk ketika dia menjawab, saya sudah mendapatkan lebih dari yang saya harapkan, jadi kami baik-baik saja. Tentu saja, jika kami bisa mendapatkan lebih banyak,
maka itu akan lebih baik. Ryan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Karena kamu tidak membutuhkan yang tambahan, kami tidak akan berhenti lagi. Ryan kemudian menoleh ke Kentucky dan mengatakan kepadanya, kamu mendengar orang itu. Ya, aku tidak akan berhenti. Kentucky kemudian mengepakkan sayapnya dengan lebih banyak kekuatan dan meluncur ke kejauhan dengan kelompok Ryan di punggungnya. Butuh sekitar 1,5 hari, tetapi kelompok Ryan tiba di altar yang dibicarakan Opakli. Tidak hanya itu, tetapi mereka segera menemukan bahwa beberapa pembudidaya telah berkumpul di sana juga. Mayoritas dari mereka memiliki pakaian dan lencana dari 10 kekuatan teratas, dengan hanya beberapa pembudidaya lain yang tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi di sana. Ryan tidak yakin berapa banyak dari 10 murid kekuatan teratas yang mati dalam pertarungan untuk mendapatkan nilai. Namun, jelas bahwa tidak ada setengah dari jumlah yang pertama kali memasuki Light Barrier. Mungkin beberapa dari mereka belum tiba, tetapi tidak diragukan lagi banyak yang telah meninggal sekarang, kehilangan nilai mereka demi seleksi. Zack, di sini. Saat mereka tiba di altar, Ryan segera mengenali suara yang memanggil mereka. Benar saja, Opakli ada di sana. Adapun murid-murid yang dia pimpin, hanya 2 dari mereka yang tampaknya hidup dengan tanda binatang lengkap di dahi mereka. 3 murid lainnya yang menjadi tanggung jawab Opakli tidak terlihat di manapun. Bergerak mendekatinya, Ryan tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, senang bertemu denganmu lagi, Tuan Opakli. Bab 1372, Resonansi. Opakli mengangguk, berkata, hal yang sama berlaku untuk saya. Jadi, kita harus sangat dekat dengan jumlah pembudidaya dengan tanda lengkap sekarang. Begitu saatnya tiba, tanda semua orang akan berinteraksi dengan altar di tengah, dan jalan menuju surgawi. Pesawat akan terbuka. Itu juga saat di mana Anda harus memberitahu saya metode untuk membuat kesepakatan dengan binatang purba. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Itu sudah jelas. Kami pasti tidak ingin mati di sini untuk apa-apa. Pada akhirnya, apakah Anda dapat membuat perjanjian dengan binatang purba atau tidak, itu bukan masalah kami. Bagaimanapun, kami berniat untuk kembali dari tempat kami datang setelahnya, kita sudah selesai dengan itu. Itu sebabnya kami tidak terlalu peduli untuk memberitahu Anda karena kami sudah akan menuai manfaatnya. Petik 2. Opakli puas mendengarnya. Tentu saja, dia tidak peduli karena Ryan dan Rowan, atau Zack dan Zack telah menandatangani kontrak pengikat jiwa. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa dihindari. Oh, ngomong-ngomong, Opakli teringat sesuatu yang lain. Kau bilang padaku kau punya hubungan dengan klan Kroste kita. Namun, aku tidak bisa menemukan siapapun di sana yang mengenal orang-orang yang mirip denganmu. Ryan hanya tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, tentu saja, Anda tidak melakukannya. Lagi pula, ini bukan penampilan asli kami, juga bukan nama asli kami. Senior Opakli harus tahu bahwa kami tidak akan mengungkapkan identitas asli kami, dengan mudah, bukan? Opakli sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Ryan. Seperti yang kupikirkan. Lalu, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan klan Kroste kami? Maukah kamu memberitahuku siapa yang mungkin kamu kenal di sana? Mungkin itu bisa membuat segalanya lebih mudah untuk grupmu setelah kamu keluar dari alam bintang hilang. Lagi pula, kami memang memiliki kekuatan yang cukup besar di benua ini. Ryan berpikir bahwa Opakli mungkin sudah punya ide. Bagaimanapun, Ryan membuatnya sederhana untuk mereka. 2 saudara laki-laki. Koneksi dengan klan Kroste. Bukankah itu berarti saudara laki-laki dengan fitur berbeda ini adalah duo yang sama yang memiliki hubungan dengan Tiksa? Tapi sekali lagi, hubungan dengan Tiksa adalah semacam skandal, jadi kemungkinan besar hampir tidak ada seorang pun di klan Kroste yang mengetahuinya. Itu pasti akan menjelaskan mengapa klan Kroste tidak menghubungkan titik-titik itu. Kesampingkan itu, apakah kamu membawa batu surgawi dan botol cairan bintang pembekuan? Ryan tidak menjawab pertanyaan Opakli dan malah menanyakan itemnya. Opakli tidak terkejut bahwa Zack tidak menjawab dan mengangguk setelahnya. Ya, ini dia. Dia kemudian melemparkan cincin spasial ke Ryan, yang dengan cepat diperiksa Ryan. Di dalamnya ada botol dan 20.000 batu surgawi peringkat 2. Rowan juga memeriksa isi cincin itu dan sangat puas. Pada akhirnya, dia tidak perlu pergi menjelajahi tempat ini tanpa jaminan bahwa dia akan menemukan cairan itu. Kirim vial dan batu surgawi ke alam dimensi.
Jika ada jenis pelacak pada mereka, itu tidak akan berguna di alam dimensi. Ryan setuju dengan Rowan tentang itu. Tentu saja. Botol dan batu surgawi kemudian jatuh ke alam dimensi, yang segera diperiksa oleh Sister Orb. Hehe, kamu benar. Itu sangat tersembunyi, tetapi ada pelacak di dalam batu surgawi. Yah, itu tidak berguna karena tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari alam dimensi tanpa izin kami, termasuk sinyal yang dihasilkannya. Ryan dan Rowan mengangguk setelah itu. Tepat setelah itu, Ryan menatap Opakli lagi dan berkata, semuanya baik-baik saja. Yah, kami memiliki kontrak pengikat jiwa yang aktif untuk kedua belah pihak, jadi saya tidak takut kesepakatan kami akan ke selatan untuk memulai. Opakli menghela nafas lega. Jadi, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana membuat kesepakatan dengan binatang purba? Kami telah mencapai titik ini, dan semua orang kurang lebih siap untuk memasuki pesawat kedua. Tidak perlu waktu lama untuk membukanya. Ryan menggelengkan kepalanya, memberitahu Opakli, tunggu sampai lorong itu terbuka. Saya ingin menjamin bahwa tidak ada yang salah akan terjadi. Opakli hanya bisa bermain bersama karena kontraknya menyatakan bahwa Ryan harus menyampaikan informasi sebelum memasuki alam surgawi. Karena belum dibuka, dia belum mengatakan apa-apa. Sementara itu, Hurio melihat bagaimana kesepakatan Ryan diselesaikan dan bagaimana kontrak itu tidak berpengaruh padanya. Sekarang, Hurio benar-benar berpikir bahwa mungkin si kembar punya cara untuk menghindari kontrak. Oh well, aku sudah sampai di tempatnya, jadi aku hanya bisa bergerak maju. 1,5 hari berlalu dalam sekejap sampai akhirnya, satu pembudidaya terakhir, secara mengejutkan seseorang yang bukan bagian dari 10 kekuatan teratas, muncul dengan tanda beruang lengkap. Kehadirannya jelas menarik perhatian orang-orang dari 10 kekuatan teratas. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memperhatikan pria itu sebelumnya. Tentu saja, jelas bahwa dia harus membunuh anggota dari 10 kekuatan teratas untuk mendapatkan tandanya. Adapun yang mana dari 10 kekuatan yang memiliki tanda beruang, itu adalah Force Guild. Anggota Guild Force, termasuk tetua Void Tempering Realm mereka, menyipitkan mata ketika mereka melihat itu. Namun, sekarang semua orang telah mencapai altar, mereka tidak dapat melakukan apapun dengan pria itu lagi. Tanda yang lengkap tidak dapat dirampok, bahkan jika pemiliknya terbunuh. Selain itu, tandanya diperlukan untuk membuka Divine Plane. Bagaimanapun, tetua dan para murid menandai wajahnya dan pasti akan mencari orang ini setelah acara selesai. Rowan memandang pria itu juga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, orang itu, bukan bagian dari ras humanoid. Anehnya, Rowan benar. Pria itu, pada kenyataannya, adalah binatang iblis yang mencapai alam transisi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, binatang iblis dapat mengambil bentuk humanoid ketika mereka mencapai level itu. Di sini, di alam dewa, saat itulah mereka memperoleh kecerdasan. Dia memiliki beberapa ciri ras binatang iblisnya, bahkan sebagai manusia. Namun, di atas segalanya, aura binatang iblisnya sejelas hari untuk semua orang yang hadir. Lagi pula, tidak ada banyak waktu untuk memikirkannya. Itu karena saat pria itu muncul, semua tanda tahap ketiga di dahi semua orang diaktifkan dan mulai beresonansi dengan altar di tengah. Bab 1373, Memasuki Portal. Dari apa yang didengar si kembar, portal ke alam surgawi akan muncul di dasar altar. Altar itu sendiri sangat besar, memiliki beberapa puluh meter. Banyak prasasti yang tak seorang pun bisa mengerti terukir di atasnya, yang semuanya beresonansi dengan tanda para pembudidaya. Pada titik tertentu, para tetua Void Tempering Realm dari 10 kekuatan teratas merasakan kekuatan spasial berkumpul di sekitar altar. Tingkat kekuatan spasial yang ditarik oleh altar sangat tinggi, sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh para tetua itu suatu hari nanti. Akhirnya, tanah tampak terbuka, yah, tanah itu masih ada. Hanya saja portal itu muncul tepat di atasnya. Altar itu sendiri berada di tengah, tampak mengambang di atas genangan air yang gelap. Benar saja, portal itu muncul di dasar altar, mengelilinginya sepenuhnya. Segera setelah itu selesai, seorang kultivator, yang bukan bagian dari 10 kekuatan teratas, bergegas masuk. Dia telah mengintai, mencoba memahami apa yang terjadi di alam bintang yang hilang. Ada beberapa orang lain di daerah itu dalam situasi yang sama dengannya, mengetahui bahwa 10 kekuatan teratas merencanakan sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat.
Namun, tidak ada yang mencoba menghentikan pria itu. Faktanya, Ryan bisa melihat penghinaan di mata para murid dari 10 kekuatan teratas. Jelas bahwa mereka tahu sesuatu akan terjadi. Asteris bus. Asteris. Tepat ketika pria itu memasuki portal, altar bersinar dengan cahaya putih, langsung menyelimuti tubuhnya. Asteris Arur. Asteris. Cahaya putih seolah melelehkan tubuh pria itu di saat berikutnya, memberinya hanya kesempatan untuk berteriak sebelum tubuhnya hancur. Adegan itu membuat kelompok Ryan mengingat gelombang elemen cahaya yang mereka lihat sebelum memasuki kedalaman alam bintang yang hilang. Para pembudidaya lainnya jelas tidak berani mendekati portal sekarang. Orang yang mencoba masuk ke dalam berada di tahap akhir dari alam transisi tetapi masih mati dalam sekejap. Nasib mereka tidak akan lebih baik jika mereka mencobanya. Akhirnya, beberapa murid dari Sekte Vanios, yang memiliki tanda yang tampak seperti gagak putih berkaki 3, bergerak menuju portal. Ketika mereka mendekat, altar sekali lagi bersinar dengan cahaya putih yang sama. Namun, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Gagak putih berkaki 3 di dahi mereka bersinar saat melepaskan semacam kekuatan yang membuat cahaya altar tidak menyentuh mereka. Setelah itu, mereka melompat ke dalam portal di tanah dan menghilang. Murid kekuatan lain yang memiliki tanda tahap ketiga melakukan hal yang sama, melompat ke dalam portal altar satu demi satu. Ryan kemudian menatap Sally dan berkata, "Sally, kita pergi duluan. Kamu akan bertanggung jawab untuk melindungi Lilia sampai gelombang elemen cahaya hilang." Oke. Sally mengangguk dan melayang ke bahu Lilia. Karena Lilia tidak memiliki tanda apapun, dia jelas tidak bisa memasuki portal altar. Lilia dan Hurio kemudian mendiskusikan sesuatu melalui Divine Sense sebelum mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Hurio akan dikirim keluar alam bintang yang hilang setelah pesawat surgawi ditutup seminggu kemudian. Ryan, Rowan, dan Hurio kemudian melompat ke punggung Kentucky. "Baiklah, ayo pergi, Kentucky." Opakli terkejut dan dengan cepat mengingatkan Ryan. "Hei, kamu belum memberitahuku metode untuk mengendalikan binatang purba. Kamu akan mati jika memasuki portal tanpa memberitahuku." Ryan memandang Opakli dan tertawa setelah itu. "Hahaha, benar, benar. Baiklah, beginilah caraku membuat perjanjian dengan binatang purba." Ryan kemudian menceritakan kembali bagaimana dia mendapatkan kepercayaan Sally, yang membuat Opakli terguncang. Apa kau menyembuhkan anak salamander lapis baja itu?" "Tunggu, itu sama sekali tidak bisa digunakan. Aku sudah menjelaskan dalam kontrak bahwa metode itu harus bisa digunakan oleh klan kita. Ini jauh dari itu." Petik 2. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Tentu saja tidak. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan binatang purba dengan seorang anak yang berada di ambang kematian dan membantunya. Tentu saja, itu hanya jika binatang purba itu tidak melakukannya, bunuh siapa saja yang mendekat." Kentucky kemudian terbang dan menuju ke portal. Pada saat yang sama, Ryan memberi Opakli satu informasi terakhir. "Ngomong-ngomong, beritahu Tiksa, tidak, tunggu. Nama aslinya adalah Maeralia Croste. Bagaimanapun, beritahu Maeralia bahwa kekasihnya masih hidup dan menendang. Lain kali, jangan berkeliling memusnahkan beberapa kota. Untuk saat ini, kami mengambil botol cairan bintang pembekuan dan batu surgawi peringkat 2 ini untuk apa yang kamu lakukan. Kamu seharusnya tidak mencoba membunuh kami, apalagi membunuh semua orang yang tidak bersalah saat melakukan itu." Opakli sangat marah. Pertama-tama, apa yang dibicarakan si kembar? Kekasih Maeralia. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa ketiga botol cairan bintang pembekuan itu bernilai sangat besar, dan bahkan klan Croste akan merasa sangat sakit kehilangan itu. "Tunggu di sana." Opakli segera menggunakan kekuatan spasialnya dan mencoba menghentikan si kembar. Namun, mata Sally bersinar dengan cahaya yang berapi-api sebelum kekuatan spasial atribut apinya keluar dan mengenai Opakli. Kali ini, dia tidak peduli untuk membuatnya tetap hidup dan segera melenyapkan pria itu. Bagaimanapun, Opakli tidak ada hubungannya dengan pemilihan. Dia tidak memiliki tanda. Sally kemudian melihat kedua murid yang bersama dengan Opakli, yang membuat mereka hampir kencing di pakaian mereka. Namun, tidak seperti Opakli, mereka memiliki tanda tahap ketiga, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Sally dan Lilia menunggu si kembar menghilang ke portal setelah itu. Setelah itu terjadi,
Sally menutupi Lilia dengan kekuatan spasialnya, dan kedua wanita itu segera menghilang di tempat. Dengan kendali Sally atas ruang, tidak ada tetua di sana yang bisa berharap untuk mengikuti mereka. Dan begitu saja, klan Kroste kehilangan seorang penatua dan kekayaan besar. Tetua yang tersisa dari kekuatan lain mendengus setelah melihat itu. Pada akhirnya, tidak ada yang namanya metode pengendalian binatang purba. Bagi mereka, sangat bagus bahwa mereka kalah dalam penawaran karena merekalah yang akan menerima kerugian. Tidak lama kemudian, semua murid dan binatang iblis dengan tanda tahap ketiga memasuki portal. Portal menghilang tepat setelahnya, memastikan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk masuk telah melakukannya. Bab 1374, apa benda ini? Namun demikian, di daerah di mana para tetua melihat para murid menghilang, penghinaan mereka terhadap apa yang terjadi pada tetua klan Kroste hanya berlangsung beberapa saat. Lagi pula, mereka memiliki masalah lain, yaitu fakta bahwa kelompok Rean telah memasuki alam surgawi. Apa sekarang? Saya sudah memberitahu sekte saya tentang apa yang terjadi di sini. Seorang tetua dari sekte Vanios tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang kamu tahu, semua orang diteleportasi secara acak di benua Lankueas setelah Divine Plane selesai. Kali ini, tetua organisasi Jix yang mengatakan itu. Semua tetua ini telah menjadi musuh belum lama ini, membantu murid-murid mereka memperoleh tanda tahap ketiga. Tapi sekarang setelah Divine Plane terbuka, mereka tidak perlu bertarung lagi. Mereka bisa menyatukan kepala mereka untuk memikirkan kelompok si kembar dan binatang iblis yang mengetahui kebenaran dari seleksi bintang yang hilang. Aku cukup yakin klan Kroste meninggalkan beberapa cara untuk melacak anak-anak nakal itu. Aku pasti akan melakukannya jika itu aku. Memang, namun, kita tidak bisa mengambil risiko terlalu banyak. Akan lebih baik jika murid-murid kita di alam surgawi menyingkirkan mereka. Itu rumit. Bagaimanapun juga, Divine Plane selalu digunakan untuk kultivasi. Jika mereka kehilangan waktu berharga untuk berkultivasi sambil mencari orang-orang itu, mereka tidak akan mencapai terobosan yang perlu mereka capai. Dia benar. Saya juga memberitahu murid guild saya bahwa mereka harus mengabaikan semuanya dan fokus pada kultivasi. Hanya serang jika diserang. Belum lagi, pada awalnya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada orang lain. Kamu tahu bagaimana Divine Plane bekerja? Saat itulah seorang tetua menyebutkan, tapi apakah Anda mendengar kata-kata Opakli sebelum dia meninggal? Dia memastikan klausul kontrak pengikatan jiwa ditulis dengan cara yang tidak dapat dihindari oleh Zack dan Zack. Namun, sepertinya tidak seperti itu, dua menderita apapun karena melanggar kontrak. Tidak ada cara untuk menghindari kontrak. Itu pasti kesalahan Opakli yang meninggalkan beberapa celah di klausa yang membuat orang-orang itu mengabaikannya. Yuan, penatua sekte Lankueas, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, kalian semua tahu betapa pentingnya cairan bintang phasing bagi kami. Ini adalah bahan yang sangat langka untuk pembudidaya energi yin. Jika itu kamu, apakah kamu akan meninggalkan pelanggaran di kontrak yang bisa dieksploitasi oleh saudara-saudara itu? Dengan itu, semua orang terdiam. Benar saja, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, terutama dengan betapa mencurigakannya metode pengendalian binatang purba ini. Apakah Anda memberitahu saya bahwa saudara-saudara itu memiliki cara untuk membatalkan kontrak pengikatan jiwa? Yuan mengangguk sebagai jawaban. Ya, namun, dia juga memperingatkan semua orang. Hanya saja aku tidak yakin. Siapa yang tahu? Mungkin itu benar-benar kesalahan dari pihak Opakli. Aku sangat meragukan itu yang terjadi. Para tetua di sana merenung dalam diam sejenak sebelum mereka mencapai kesimpulan. Sebaiknya kita menghubungi atasan kita dan memberitahu mereka tentang hal itu. Kita harus menangkap saudara-saudara itu dengan segala cara. Seseorang mencoba menghubungi klan Kroste juga. Dengan kematian Opakli, tidak ada yang tersisa untuk mengirim pesan kepada mereka. Penatua organisasi Jix mengangguk. Serahkan padaku. Organisasi Jixku adalah yang paling dekat dengan klan Kroste. Aku akan memberitahu mereka untuk mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka dan mencoba memahami lebih banyak tentang saudara-saudara itu. Mereka mengatakan sesuatu tentang menjadi kekasih dengan Maeralia, dan hanya Maeralia yang saya tahu adalah putri dari klan mereka. Kita perlu belajar lebih banyak tentang itu. Akhirnya,
Mereka semua menyetujui itu sebelum mereka melihat para pembudidaya lain di daerah itu. Benar saja, mereka semua bingung apa yang harus dilakukan sekarang karena portal telah ditutup. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan para tetua dari 10 kekuatan teratas untuk bertahan dari gelombang elemen cahaya dan mencoba untuk menyalinnya. Namun, para tetua itu hanya mendengus sebagai tanggapan dan segera pergi bersama. Mereka memang punya cara untuk bertahan hidup. Tetapi mereka tidak akan memberitahu orang-orang itu bagaimana hal itu dilakukan. Pertama-tama, jika bukan karena mereka tahu gelombang elemen cahaya akan membunuh orang-orang itu, mereka akan melakukannya sendiri. Para pembudidaya itu sudah melihat terlalu banyak. Sementara itu, di alam surgawi dari alam bintang yang hilang, si kembar dan pembudidaya lainnya dari berbagai kekuatan muncul satu demi satu. Ruang itu sama sekali tidak besar. Itu mungkin untuk melihat penghalang spasial yang mengelilingi daerah itu. Ryan dan Roan segera menyadari bahwa karena alam dimensi permata jiwa memiliki penghalang yang sama untuk memisahkannya dari dunia luar. Semua pembudidaya yang muncul di alam surgawi itu kemudian jatuh ke tanah karena portal itu terletak di langit-langit pesawat itu. Kelompok Ryan juga memperhatikan altar yang sama yang terletak di tingkat ketiga dari alam bintang yang hilang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, altar membuka portal di sekitarnya, dan sepertinya separuh altar lainnya ada di dalam tempat ini. Ryan kemudian berkomentar melalui Soul Connection dengan Roan, tempat ini harus membentang lebih dari beberapa lusin kilometer dari satu sisi pesawat ke sisi lainnya. Roan setuju dengannya. Namun, itu masih lebih besar dari alam dimensi permata jiwa. Saya percaya itu sekitar 3 kali lebih besar. Saat itulah mereka menerima pesan dari Celis melalui Sister Orb. Siapa yang peduli tentang seberapa besar itu? Tidak bisakah kamu merasakan energi asal surgawi? Berhentilah membuang-buang waktu dan mulailah berkultivasi. Buka bagian agar saya bisa menggunakan akar saya, tidak, lupa membuat bagian. Bawa saya keluar dan mari berkultivasi bersama. Celis jelas sangat gembira dengan semua energi yang bisa dia rasakan dari alam dimensi. Namun, Ryan dan Roan harus terlebih dahulu menjamin mereka aman. Bagaimanapun, mereka muncul di tempat ini bersama dengan para murid dari 10 kekuatan teratas lainnya. Bagaimana jika mereka semua memutuskan untuk menyerang kelompok mereka? Tunggu, saat itulah Ryan menyadari sesuatu. Kenapa Celis berbicara dengan kita? Alam dimensi permata jiwa harus ditutup saat ini karena situasi berbahaya yang kita hadapi. Suster Orb segera menjawab, tidak ada yang berbahaya di sini. Setidaknya pada saat ini, tidak ada yang bisa menyerang Anda. Semua orang di sini cukup kebal terhadap kerusakan apapun. Baru kemudian Ryan dan Roan menyadari bahwa tubuh mereka tampaknya memiliki cahaya putih lembut di atas mereka. Itu sangat redup, jadi mereka baru menyadarinya sekarang. Apa ini? Bab 1375, Burung Iblis Surgawi. Sister Orb segera menjawabnya. Itulah yang melindungi semua orang di sini. Energi asal surgawi di tempat ini sedang dicampur dengan elemen cahaya sebelum dilekatkan pada makhluk hidup di alam surgawi ini. Jangan tanya saya bagaimana hal itu dilakukan, meskipun yang bisa saya katakan adalah bahwa ada formasi yang bekerja di sana, tetapi levelnya sangat tinggi sehingga bahkan menganalisisnya akan memakan waktu setidaknya berabad-abad. Untungnya, Ryan dan Roan lebih dari puas dengan penjelasan itu. Setelah itu, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa para murid dari 10 kekuatan teratas sedang menuju ke sudut mereka sendiri. Mereka juga melihat dua murid yang mengikuti Opakli menatap mereka dengan ekspresi gelap. Namun, meskipun keduanya berada di tahap awal dari alam transisi, tidak ada dari mereka yang mencoba menyerang si kembar. Hurio tidak mendengar penjelasan Sister Orb, jadi Ryan sendiri yang memberitahunya tentang penghalang perlindungan. Tentu saja, dia berpura-pura bahwa itu hanya idenya karena tidak ada yang menyerang mereka. Hurio mengangguk setelah mendengarkan, jelas senang bahwa mereka tidak perlu bertarung di tempat ini. Bagaimanapun, alam surgawi pada dasarnya kosong. Selain cahaya putih yang datang dari tanahnya, tidak ada hal lain yang bisa dilihat di daerah itu. Itu sedikit membingungkan kelompok Ryan, karena gadis kecil itu memberitahu mereka bahwa ada hal lain yang mungkin bisa mereka peroleh di sini. Bisakah kalian melihat sesuatu yang berbeda di tempat ini? Tanya Ryan. Roan, Kentucky, dan Hurio menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Semuanya terlihat persis sama. Namun, Divine Sense tidak bekerja dengan baik di Lost Star Realm ini,
jadi mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Atau mungkin gadis kecil itu hanya membuat kita terlihat seperti orang bodoh selama ini. Setelah itu, Kentucky membawa kelompoknya ke sudut yang jauh dari pembudidaya lainnya. Karena pesawat ini pada dasarnya adalah tanah bercahaya putih datar, sangat mudah untuk melihat pembudidaya lainnya. Dan itu mengingat fakta bahwa mereka semua menjauhkan diri satu sama lain, membentang beberapa kilometer. Kentucky tidak bisa tidak menyebutkan sesuatu pada saat itu. Karena kita semua dilindungi oleh cahaya ini, mengapa para murid dari 10 kekuatan teratas itu saling berjauhan? Seharusnya tidak masalah di mana kamu berkultivasi. Rowan setuju dengan Kentucky, datang dengan sebuah ide ketika dia menjawab, itu mungkin berarti bahwa perlindungan ini tidak akan bertahan selamanya. Anda semua sebaiknya menjaga mata Anda tetap terbuka jika Anda melihat sesuatu yang berbeda. Bagaimanapun, jangan buang waktu lagi. Kentucky, turun. Untuk amannya, Kentucky mendarat sejauh mungkin dari tim lain manapun sebelum Ryan, Rowan, dan Hurio melompat dari punggungnya. Nah, meskipun mungkin ada hal lain yang harus kita perhatikan di sini, itu seharusnya tidak menjadi fokus kita. Sebaliknya, lakukan seperti yang dilakukan orang lain, dan mari berkultivasi. Ryan mengangguk sebagai tanggapan sebelum dia dan Rowan mengakses alam dimensi permata jiwa dan menarik celis keluar. Tiba-tiba, pohon iblis yang sangat besar muncul di alam surgawi itu, sangat mengejutkan semua orang. Persetan, dari mana benda itu berasal? Itu pohon iblis, tapi spesies apa itu? Apakah itu lulus ujian juga tanpa ada yang memperhatikan? Seolah-olah, jika ada, itu akan masuk dari portal yang sama seperti kita. Namun, itu hanya muncul beberapa kilometer darinya. Orang-orang dari benua Jiot itu benar-benar banyak akal. Sekarang, para pembudidaya benar-benar mulai percaya bahwa kelompok Ryan berasal dari Jiot. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Menyembunyikan pohon iblis di sisi itu seharusnya sangat sulit. Hurio, jelas, bahkan lebih terkejut. Apa-apaan ini? Ryan tertawa sebelum memperkenalkan pohon itu kepada Hurio. Ini celis. Sama seperti Kentucky, dia juga punya perasaan. Dia berasal dari benua yang sama dengan kita. Celis memandang Hurio sejenak sebelum benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, Celis menyebarkan akarnya ke sekeliling, mencakup setidaknya 1 kilometer dalam radius. Dia hanya ingin mengolah dan menyerap sebanyak mungkin energi asal surgawi, dan akarnya akan banyak membantu dengan itu. Namun, tanah ini tidak bisa ditembus. Aku mencoba menggali akarku ke dalamnya, tapi akarku tidak bisa turun bahkan 1 sentimeter pun. Ryan kemudian bertanya kembali, apakah itu akan mengurangi kecepatan kultivasimu? Celis menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak. Tempat ini bukan dunia luar. Karena tidak ada tempat nyata bagiku untuk melekatkan diri, maka kecepatan kultivasi akan tetap sama. Bagus. Jelas. Ryan, Rowan, dan Kentucky senang mendengarnya. Celis kemudian menatap Kentucky setelah itu dan berkata, datanglah ke sarangmu dan berkultivasi di sana. Dengan sinergi kita, kecepatan kultivasi kita akan jauh lebih tinggi. Kentucky tidak perlu mendengarnya 2 kali sebelum mendarat di punggung Celis. Faktanya, Celis bahkan tidak mencoba terlihat seperti pohon iblis yang berbeda dan segera kembali ke wujud cedar menelan dunianya. Berkat itu, seseorang dalam kelompok itu mengenali rasnya. Sebuah cedar menelan dunia. Anehnya, bukan para murid dari 10 kekuatan teratas yang mengenali Celis. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis yang berada dalam wujud manusianya, satu-satunya makhluk lain selain kelompok si kembar yang telah memasuki tempat ini. Dia bermaksud untuk duduk dan berkultivasi terlebih dahulu. Namun, setelah melihat itu, dia langsung datang untuk berbicara dengan kelompok Ryan. Secara alami, kelompok Ryan memperhatikan pendekatannya. Halo, Pak, apakah Anda butuh sesuatu? Binatang iblis itu kemudian melihat ke atas cedar menelan dunia dan melihat Kentucky duduk di sarangnya, menatapnya juga. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya, apakah Anda bersedia menjual cedar dunia menelan ini kepada saya? Saya dapat membayar harga yang sangat bagus untuknya. Ryan dan Rowan memandang Celis dengan ekspresi aneh. Jual celi. Mereka tidak memiliki otoritas seperti itu. Ryan kemudian bertanya kepada Celis melalui pesan rasa surgawi. Nah, Anda mendengar pria itu. Apakah Anda ingin menjual diri Anda sendiri? Celis merasa ingin memukul Ryan.
Persetan denganmu. Tidak bisakah kamu memberitahu? Dia jelas merupakan burung iblis surgawi. Kalau tidak, mengapa dia menunjukkan minat pada saya? Dia juga ingin membangun sarang untukku. Asal tahu saja, Kentucky dan saya benar-benar bisa merasakan darah surgawi di tubuhnya. Ryan terkejut mendengarnya, dan dia segera melihat kembali ke binatang iblis itu dan bertanya, burung iblis jenis apakah kamu? Bab 1376, Pintu. Secara alami, binatang iblis itu juga merasakan darah surgawi di Kentucky. Oh, jadi kamu bisa tahu. Maaf, tapi aku tidak akan membicarakannya karena kemampuan rasku mungkin akan ditemukan. Namun, kamu setidaknya bisa mengetahui namaku. Aku dipanggil Tutilin. Aku tahu bahwa iblismu burung juga memiliki darah surgawi. Namun, karena belum memperoleh perasaan, ia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya pohon iblis surgawi ini. Itu tidak cukup cerdas. Saat itulah Kentucky mendengus sebagai tanggapan. Apa kau menyebutku bodoh atau apa? Namun, Ryan dan Rowan setuju dengan pria itu. Saudaraku, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Itu memang burung iblis yang tidak cerdas. Kentucky merasa ingin menangis setelah itu. Persetan denganmu. Namun, Tutilin terkejut mendengar suara Kentucky. Itu punya perasaan. Bagaimana? Ini hanya burung iblis surgawi tahap 7 puncak. Melihat bahwa Minokawa sudah menumpahkan rahasia, Celis mengambil kesempatan untuk berbicara juga. Baiklah, tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Kentucky dan aku sudah membentuk hubungan kita. Bahkan jika aku pergi denganmu, aku tidak akan bisa melakukan hal yang sama lagi. Lebih baik kamu mencari pohon iblis surgawi yang lain. Tutilin kehilangan akal setelah itu. Bagaimana? Bahkan pohon iblis bisa berbicara. Ryan mengangkat bahunya ketika dia berkata, "Yah, mengesampingkan bahwa mereka seharusnya tidak berbicara sebebas itu. Faktanya binatang iblis dan tumbuhan dapat berbicara di benua tempat kita berasal." Ryan kemudian menggunakan alasan yang sama yang telah dia gunakan berkali-kali. Sebuah benua di mana semua binatang iblis dapat menggunakan Divine Sense sejak tahap 5 untuk mengirim pesan dan berbicara secara harfiah di tahap 6. Yah, itu yang pertama. Aku juga belum pernah mendengar tentang wilayah Turin ini. Tutilin tidak tahu lagi bagaimana melanjutkannya. Namun, dia masih ingin memiliki Celis. Yah, akan lebih cepat jika aku bisa berbicara langsung dengan World Swallowing Cedar. Tutilin melanjutkan, Celis, kan? Saya dapat menawarkan semua sumber daya yang mereka berikan kepada Anda dan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau Anda memutuskan hubungan Anda dengan pria lain itu? Kentucky merasa seperti dia tidak terlihat. Kau tahu aku bisa mendengarmu, kan? Namun, Tutilin tampaknya tidak peduli. Jadi apa? Apakah kamu tahu betapa langkanya pohon iblis surgawi? Mereka pasti berkali-kali lebih langka daripada burung iblis dewa seperti kita. Jika bukan karena semua orang dilindungi oleh penghalang yang mengganggu ini, aku pasti sudah membunuhmu hanya agar aku bisa memiliki Celis untuk diriku sendiri. Yah, setidaknya itulah rencananya sampai aku mengetahui bahwa kamu dan Celis sudah memiliki kecerdasan. Hurio kemudian menatap si kembar sebelum bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak akan melakukan apa-apa? Rowan bahkan tidak repot-repot menjawab ketika Ryan menjawab sambil tersenyum, apa yang menyenangkan tentang itu? Biarkan mereka memutuskan apapun yang mereka inginkan. Jangan lupa bahwa kita sebenarnya bukan tuan mereka atau apapun. Jika mereka menginginkannya, kita akan melakukannya, biarkan mereka pergi kapan saja. Kentucky tidak akan menyerah semudah itu. Begitukah? Sayang sekali aku punya perasaan, begitu juga Celis. Sekarang setelah kita memiliki koneksi, hidup kita juga terhubung. Kamu terlambat. Pergilah dan coba temukan pohon iblis surgawi lain untuk dirimu sendiri. Celis terkejut tentang hal lain. Jadi di alam dewa, pohon iblis dewa lebih langka daripada burung iblis dewa, ya. Mungkin, ini hanya masalah regional. Namun demikian, dia mengesampingkan pikiran itu untuk saat ini. Bagaimanapun, dia seharusnya berkultivasi. Baiklah, itu sudah cukup. Saya sudah memiliki Kentucky, dan dia dan saudara-saudara ini telah melakukan banyak hal untuk saya. Saya akan mengikuti mereka bahkan jika Anda dapat memberi saya lingkungan kultivasi yang lebih baik. Celis tidak benar-benar percaya itu. Potensi Ryan dan Rowan untuk mendapatkan batu surgawi tingkat lebih tinggi di masa depan lebih tinggi daripada orang-orang yang pernah dilihatnya sejauh ini.
Terutama Ryan dengan formasi sirkuit dan metode penempaannya. Tutilin jelas tidak menyukai jawaban itu, dengan menjawab, Anda membuang-buang kesempatan besar di sini. Kelly tidak peduli. Bahkan jika saya adalah saya. Saya memiliki pikiran saya sendiri dan bebas untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Saat ini, saya tidak tertarik untuk mengganti Kentucky dengan Divine Demon Beast lainnya. Sekarang, permisi, saya perlu berkultivasi. Ryan lalu menepuk pundak Tutilin setelah itu. Yah, aku membiarkan dia memutuskan apa yang dia inginkan dan tidak campur tangan. Semoga berhasil menemukan pohon iblis surgawi lain di masa depan, saudara. Tutilin tidak ingin melakukan apapun selain memukuli Ryan. Apakah dia tidak mendengar tentang kelangkaan pohon iblis surgawi? Kemungkinan dia tidak akan pernah melihat yang lain lagi. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Kamu akhirnya akan melihat bahwa aku pasti pilihan yang lebih baik. Segera setelah itu, dia meninggalkan kelompok si kembar sendirian. Baiklah, mari kita berkultivasi. Abaikan saja yang lain untuk saat ini, kata Roan. Kelly setuju. Kalian juga bisa sepenuhnya fokus pada kultivasi. Semua akarku menyebar 1 kilometer dari kita di sekitar posisi kita. Jika ada yang memasuki jangkauannya, aku akan segera mengetahuinya. Ryan, Roan, Kentucky, dan Hurio jelas puas mendengarnya dan segera duduk untuk berkultivasi. Kemudian lagi, perbedaan nyata ada celis. Saat dia mulai menyerap energi asal surgawi, itu tampak seperti angin puyuh energi yang terbentuk di sekelilingnya. Dia benar-benar bisa menyerap sejumlah energi asal surgawi sekaligus. Melihat itu mengingatkan Hurio pada area energi asal surgawi pertama yang mereka temukan. Saat itu, fenomena serupa terjadi, jadi bukan si kembar yang menyerap energi asal surgawi saat itu, tapi pohon iblis surgawi ini. Hanya saja konsentrasi energi asal surgawi di tempat ini jauh lebih tinggi, sehingga fenomenanya bahkan lebih besar. Yah, itu masuk akal, pikir Hurio. Secara alami, yang lain juga memperhatikan pusaran besar energi asal surgawi di sekitar celis, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, energi asal surgawi tampaknya tidak terbatas di tempat ini, jadi itu juga tidak mempengaruhi kultivasi mereka. Dan begitu saja, setengah hari berlalu, dan kekuatan celis membawa si kembar dan Kentucky, serta dirinya sendiri. Bab 1377, Terobosan. Ryan segera mengeluarkan semua fragmen bintang cahaya jatuhnya setelah itu. Pada saat yang sama, Rowan juga mengeluarkan pintu besar yang terbuat dari batu nemesis kehidupan. Masing-masing dari keduanya memiliki bahan elemen terang dan gelap yang jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan, tetapi setidaknya, mereka tidak akan mengambil risiko kehabisan bahan selama terobosan. Kentucky dan celis masing-masing adalah binatang iblis dan tumbuhan, jadi mereka tidak mengikuti mekanisme kultivasi yang sama seperti ras humanoid. Mereka tidak membutuhkan katalis sama sekali. Selama energinya cukup, mereka bisa menerobos. Baiklah, sekarang ikuti langkah-langkahnya. Tidak seperti teknik kultivasi tubuh, Anda tidak akan memperbaiki materi di tubuh Anda. Sebagai gantinya, Anda akan menggunakannya sebagai katalis untuk transformasi elemental. Anda membutuhkan elemen terang dan gelap dalam bahan yang Anda miliki untuk memperkuat elemen terang dan gelap yang akan Anda gunakan. Itu sebabnya mereka disebut katalis. Mereka dapat meningkatkan jenis reaksi tertentu tanpa mengubahnya sendiri, setidaknya tidak secara permanen. Dalam hal ini, mereka akan memudahkan elemen untuk menyatu dengan tubuhmu. Salurkan energi asal surgawi melalui fragmen bintang cahaya jatuh dan batu nemesis kehidupan. Kemudian, serap dan sebarkan melalui meridian Anda. Dalam kasus Anda selalu membutuhkan elemen gelap dan terang untuk maju, jadi Anda harus menukar elemen ini lagi. Jelas, Anda harus menggunakan elemen yang dikatalisasi kali ini. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai tanggapan dan mengikuti instruksi Sister Orb. Kemudian lagi, mereka sudah hafal seluruh prosesnya. Bagaimanapun, selalu lebih baik jika dia menceritakan langkah-langkahnya. Dengan itu, energi asal surgawi dituangkan ke bahan elemen sebelum Ryan dan Rowan mengumpulkan elemen terang dan gelap di sekitarnya ke dalamnya. Berkat jumlah material yang mereka miliki, itu bekerja dengan baik, memungkinkan untuk mengkatalisasi elemen gelap dan terang sebanyak yang mereka butuhkan. Itu sebabnya mereka harus memiliki setidaknya sejumlah bahan tersebut. Jika tidak cukup, transformasi elemental akan terlalu lambat,
berakhir dengan kegagalan bahkan sebelum dimulai. Mereka membutuhkan masuknya elemen gelap dan terang yang dikatalisasi secara konstan agar dapat berfungsi. Bagus. Setelah elemen terang dan gelap yang dikatalisasi memenuhi semua meridian Anda, biarkan mereka menyatu sebelum menyebarkannya ke seluruh tubuh Anda. Dantian Anda sudah menjadi elemen terang dan gelap, jadi mereka tidak membutuhkan transformasi ini. Semua yang akan terjadi pada mereka adalah bahwa mereka akan mampu menahan lebih banyak energi surgawi setelah terobosan dibuat. Perubahan nyata adalah pada kemampuan Anda untuk mengontrol elemen karena perubahan dalam tubuh Anda. Tidak salah untuk mengatakan bahwa tubuhmu sendiri akan berubah menjadi material elemen terang dan gelap. Kentucky dan Celis hanya melihat saat si kembar mengerjakan terobosan mereka. Mereka sudah berada di pintu tahap 8 dan hanya membutuhkan Ryan dan Rowan untuk menyelesaikan pihak mereka. Setelah itu selesai, mereka akan segera menerobos. Proses kultivasi ras humanoid terkadang sangat menyebalkan. Elemen gelap dan terang kemudian menyebar ke seluruh tubuh si kembar, akhirnya mencapai setiap sudut. Sister Orb puas melihat itu. Baik sekali. Benar saja, manual kultivasi Yin yang sempurna. Tidak ada efek samping yang ditemukan sejauh ini. Nah, ini adalah bagian yang penting. Saat ini, elemen katalis hanya ada di seluruh tubuh Anda. Anda perlu menggunakannya untuk mengubah tubuh dengan menyerap elemen-elemen itu ke dalam sel Anda sendiri. Mendengar itu, si kembar mulai menyerap elemen katalis, yang hadir dalam jumlah besar karena katalis, ke dalam sel mereka. Di alam dewa, mereka tidak menyebutnya sel. Sebaliknya, manual transformasi elemental mengatakan untuk menyerap elemen ke dalam esensi kehidupan mereka. Namun, hasil akhirnya tetap sama. Hanya saja Realm of Gods tidak tahu konsep apa itu sel. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Ryan dan Rowan saat berada di bumi di kehidupan mereka sebelumnya. Manual kultivasi lainnya tidak bisa mengalahkan manual kultivasi Yin Yang. Akhirnya, transformasi mulai terjadi. Semakin banyak elemen terang dan gelap melewati fragmen bintang cahaya jatuh dan batu nemesis kehidupan, memasuki tubuh si kembar. Kedua bahan itu juga dengan cepat kehilangan sifat unsurnya sendiri karena prosesnya. Padahal komposisinya masih sama. Hanya saja Ryan dan Rowan mungkin tidak akan bisa menggunakannya lagi jika gagal. Akhirnya, setiap sel dalam tubuh si kembar tampaknya mendapatkan komponen baru. Dari satu perspektif, itu tampak seperti beberapa kromosom baru atau sesuatu yang serupa. Untungnya, semua sel menerima bagian baru itu seolah-olah seharusnya selalu ada sejak awal. Hal itulah yang menandai keberhasilan terobosan mereka ke alam transformasi elemental. Segera setelah sel terakhir dalam tubuh mereka memperoleh komponen unsur baru itu, kultivasi si kembar meroket. Energi asal surgawi memasuki tubuh mereka seperti aliran deras sementara materi elemen terang dan gelap kehilangan tujuannya. Mereka tidak dibutuhkan lagi. Pada saat yang sama, kultivasi Celis dan Kentucky juga meningkat bersama si kembar. Akhirnya, ledakan besar energi asal surgawi datang dari 4 orang sekaligus sementara kultivasi mereka stabil pada tahap awal dari alam transformasi elemental, atau tahap awal 8. Ryan dan Rowan kemudian membuka mata mereka dan menghela nafas lega. Semuanya berjalan lancar pada akhirnya. Benar saja, mereka tidak merasakan penghalang atau semacamnya. Kamu? Yah, mereka lupa tentang pria yang melihat semua itu. Kalian berempat menerobos pada saat yang sama. Bagaimana itu mungkin? Hurio jelas terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Apakah itu penting? Yang penting kita berhasil. Omong-omong, bagaimana kultivasimu? Lagi pula, kamu juga berada di tahap puncak alam suci. Bab 1378, 3/4 sehari seharusnya cukup. Tentu saja, Hurio memiliki gagasan bahwa keempat orang ini memiliki sesuatu yang istimewa bagi mereka. Kultivasi mereka terlalu cepat. Saya tidak tahu caranya, tetapi kultivasi Anda harus terhubung dengan cara tertentu. Akhirnya, dia menghela nafas, melihat senyum di wajah Ryan sementara tidak ada kata yang keluar. Terserah. Aku tidak memiliki keuntungan ini darimu, jadi aku jelas belum sampai di sana. Aku akan membutuhkan setidaknya setengah hari lagi untuk mencoba terobosanku. Ryan dan Rowan mengangguk sebagai tanggapan dan mencoba mengumpulkan elemen terang dan gelap dengan kekuatan jiwa surgawi mereka. Benar saja,
Kemampuan mereka untuk melakukan itu setidaknya 2 kali lebih baik dalam setiap aspek dibandingkan dengan alam sebelumnya, belum lagi mereka baru saja memasuki alam transformasi elemental. Bagaimanapun, setiap terobosan dari titik ini dan seterusnya akan meningkatkan kemampuan kontrol mereka atas 2 elemen bahkan lebih. Sebagai bonus, kemampuan mereka untuk mengendalikan energi yin dan yang akan tumbuh dengan cepat. Huryo bukan satu-satunya yang memperhatikan terobosan si kembar. Lagi pula, setiap kali ledakan energi asal surgawi muncul, itu karena seseorang telah melakukan hal yang sama. Faktanya, kelompok si kembar bahkan bukan yang pertama melakukan itu. 3 pembudidaya lainnya, yang lebih dekat dengan terobosan mereka, telah melakukannya. Begitulah bagusnya energi asal surgawi bagi para pembudidaya. Hanya saja mengejutkan bahwa Ryan, Rowan, Kentucky, dan pohon iblis yang muncul entah dari mana menerobos pada saat yang sama. Itu jelas menarik lebih banyak perhatian daripada yang lain. Namun demikian, mereka tahu kultivasi apa yang dimiliki si kembar sebelumnya. Sekarang kelompok si kembar telah mencapai alam transformasi elemental, tidak ada yang berubah di mata mereka. Semua orang di sini berada pada tahap akhir dari alam transformasi elemental atau sudah berada di alam transisi. Sekarang kelompok si kembar tidak memiliki binatang purba di pihak mereka lagi, mereka sama sekali tidak perlu takut pada mereka. Hanya saja semua orang dilindungi oleh penghalang cahaya tipis itu. Kalau tidak, beberapa dari mereka mungkin sudah mencoba membunuh kelompok si kembar. Rowan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, dia menatap Celis dan Kentucky. Dia bisa melihat bahwa keduanya menjadi jauh lebih besar setelah terobosan. Yah, begitulah cara budidaya binatang iblis dan tanaman bekerja. Kami masih memiliki 6,5 hari di depan kami. Belum lagi jumlah energi asal surgawi tidak berkurang sama sekali. Dibandingkan dengan daerah di mana kami menemukan beberapa energi asal surgawi, yang sama di mana kedua binatang purba itu bertarung, yang ini beberapa kali lebih baik. Ryan setuju dengannya, dengan mengatakan, dengan energi asal surgawi dan bantuan Celis sebanyak ini, saya benar-benar percaya kita dapat mencapai setidaknya 2 atau 3 terobosan lagi. Kita mungkin mempercepat kultivasi kita terlalu cepat dengan ini, tetapi kita seharusnya tidak melakukannya, biarkan kesempatan itu berlalu. Celis dan Kentucky jelas setuju dengan itu, terutama Celis. Kamu meremehkanku. Apa kamu lupa dari ras apa aku berasal? Aku adalah cedar menelan dunia. Setiap kali aku memasuki dunia baru, kemampuanku untuk menyerap energi dunia meningkat beberapa kali lipat. Jika menurutmu aku berkultivasi dengan cepat sebelum terobosan saya, maka Anda pasti akan kehilangan akal sehat sekarang. Tiba-tiba, area 1 kilometer yang dipenuhi dengan akar yang disebarkan Celis dengan cepat meningkat hingga mencakup radius 2 kilometer. Jelas, itu tidak sama dengan hanya ganda. Ketika berbicara tentang radius, itu berarti area di sekitar Celis. Misalkan Anda mengambil luas yang dibentuk oleh kilometer kedua dan menghapus luas kilometer pertama dari kilometer kedua. Area yang dibentuk oleh kilometer kedua akan terlihat seperti donat. Jelas, area yang dicakup oleh donat itu dibandingkan dengan area dari kilometer pertama akan jauh lebih besar. Itu karena untuk membuat lingkaran penuh dan membentuk donat, jaraknya menjadi 2 kali lipat. Sekarang Celis menyebarkan akarnya lebih dari 2 kilometer, dan dengan kemampuannya sendiri untuk menyerap energi yang ditingkatkan karena terobosan ke tahap 8, dia bisa menyerap lebih dari 2 kali lipat energi asal surgawi dari sebelumnya. Tentu saja, Ryan, Rowan, dan Kentucky juga mengalami peningkatan dalam kecepatan penyerapan energi asal surgawi mereka. Hanya saja jumlah energi yang mereka butuhkan untuk terobosan jauh lebih tinggi, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terobosan dari sebelumnya. Nah, itu sama untuk semua kultivator. Tapi sekali lagi, mereka memiliki Celis dan energi asal surgawi. Tiba-tiba, rambut beberapa pembudidaya, mereka yang lebih dekat dengan kelompok si kembar, mulai bergerak ke arah tertentu. Itu segera menarik perhatian para pembudidaya itu. Angin. Tempat ini seharusnya tidak memiliki angin. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat bahwa itu bukan angin sama sekali. Sebaliknya, itu adalah energi asal surgawi. Energi asal surgawi bergerak sangat cepat di udara sehingga terasa seperti angin. Ketika mereka melihat ke arah kelompok si kembar, mereka hanya bisa melebarkan mata dan membuka mulut. Sebelumnya,
Salah satu dari mereka harus memperhatikan untuk melihat angin puyuh energi datang ke arah kelompok si kembar. Namun kali ini, benda itu lebih mirip lubang hitam, hanya saja tidak ada warna hitam. Bagaimanapun, jumlah energi asal surgawi yang bergegas menuju tempat itu sangat tinggi. Apakah mungkin untuk menyerap sejumlah energi asal surgawi tanpa meledak? Untuk pembudidaya normal, itu pasti tidak mungkin. Namun, tidak demikian halnya dengan World Swallowing Cedar, terutama yang memiliki sarang Divine Demon Bird sendiri. Jangan lupa bahwa celis sudah menjadi pohon iblis tahap 9 puncak sebelumnya. Tubuhnya sudah siap menerima semua itu dan masih punya ruang untuk melangkah lebih jauh. Kentucky, Ryan, dan Rowan harus berkultivasi bersama hanya untuk menutupi perbedaan proporsi celis. Itu berarti celis menyerap energi asal surgawi secepat ketiganya digabungkan. Tentu saja, meskipun celis melakukan itu, energi asal surgawi didistribusikan secara merata di antara mereka berempat. Melihat itu, Huryo mau tidak mau bertanya, hanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tahap tengah dari alam transformasi elemental? Rowan merenung sedikit ketika dia melihat ke dalam dantiannya sebelum menjawab, kurasa 1 hari sudah cukup.